Jadi teman-teman, dari tadi nih kita udah ngobrol banyak, diskusi banyak terkait dengan dunia public speaking. Tapi banyak di antara teman-teman juga yang begitu mengetahui ilmunya, udah tahu cara-caranya, ternyata mau mulai, mau melangkah, mau maju ragu. Akhirnya ya udah deh, kapan-kapan, ya udah deh ntar aja, dan akhirnya ditunda-tunda terus dan gak berkembang ilmu public speakingnya. Oke. Gitu. Jadi gimana Kak tips triknya biar kita tuh langsung mulai? Nah gitu tuh. Membangun personal branding saya, Jawara Motivasi nomor 1 Banten, itu tidaklah mudah. Orang banyak berpikirnya bahwa Jawara Motivasi nomor 1 Banten itu adalah dapat juara. Iya, saya juga mikirnya gitu Kak. Padahal itu adalah personal branding saya. Saya bangun Jawara Motivasi nomor 1 Banten, itu saya bangun itu agar memang ini adalah tantangan saya, dan ini memang saya ingin perkenalkan diri saya kepada orang tuh bahwa kalau disebut Jawara Motivasi nomor 1 Banten itu langsung ke saya gitu. Itu tidak mudah. Bahkan saya sempat menunda-nunda sebelum menjadi motivator. Saya baru bergabung ketika di semester akhir. Ini perjalanan saya untuk menjadi pembicara. Iya, boleh Kak. Awalnya saya seorang introvert yang kalau duduk di belakang dan gak mau banyak ngomong. Tapi di kelas 12 saya terpilih menjadi salah satu ketua organisasi yang dirintis untuk di Kabupaten Tangerang. Saat itu organisasi tersebut ya menuntut saya untuk bisa berbicara depan orang banyak. Akhirnya karena memang itu juga passion saya juga, jadi milih organisasi sesuai passion saya. Ya otomatis ya saya ngomong, saya juga paham, dan itu dari hati gitu, gerakannya. Jadi saya berbicara depan orang banyak, ya sambutan lah minimal. Kemudian di mahasiswa saya belum gabung jadi motivator, tapi masih aktif di organisasi lah. Kemudian ada Pak Fauzan itu di PT Maestro Motivasi Indonesia, saya gabung bersama beliau. Di semester akhir ketemu sama beliau ketika itu, Pak gimana nih Pak, ada nggak TOT gitu. Saya kayaknya udah rada kesel gitu, karena kezelnya itu kok generasi saya gini terus, padahal saya belum jadi orang baik juga. Tapi ya itu sebagai peduli kita lah gitu, bahwa jangan menunggu kita jadi orang baik dulu baru kita mau berdakwah, tapi berdakwahlah agar kita juga semakin menjadi orang baik. Ya wis jalan, wah ada nih, ya udah ikut TOT-nya. Setelah ikut TOT, saya merasa bahwa saya harus jemput sendiri nih. Karena kalau mau mengisi acara, saya harus jemput sendiri. Saya harus tawarkan sendiri bahwa nih saya punya program nih, maka saya tawarkan ke satu persatu teman-teman. Saya kirim dulu Facebook, baru ada ya. Saya DM satu-satu. Tahun berapa Kak? Tahun Facebook baru ada. 2013 itulah pokoknya. Yang bikin status itu singkatan-singkatan semua. Jadi ada kata-kata, kalau dulu tuh A, I, U, E, O itu diganti dengan huruf S gitu. Jadi alay banget lah kalau bahasanya. Saya kalau buka dibagikan kenangan itu ya, saya buka sering lihat postingan. Ini serius postingan saya dulu. Saya buka itu. Nah, saya message satu persatu. Saya mau jadi pembicara nih. Kalau ada teman-teman kalau punya kegiatan undang saya aja gitu. Saya tawarkan satu persatu. Bodoh amat, mohon maaf. Mau dibaca enggak, ya mau dibaca atau enggak, ya terserah. Yang penting saya punya visi. Maka teman-teman kalau mau jadi public speaker atau ya mau di public speaking, saran saya temukan dulu bidangnya. Mau di bidang apa? Stand up, silakan. Stand up komedi ya, silakan. Kalau mau mendongeng, silakan. Kalau mau jadi motivator, silakan. Temukan dulu bidangnya, spesifiknya. Nah, karena saya di motivator, misal di bidang motivator, ya wis saya tawarkan, ya udah satu persatu. Teman-teman saya dulu kan ada PPKT, ya KKN lah. Saya juga tawarkan ke sekolah-sekolah, teman-teman yang tadi magang di sekolah, ada satu persatu yang undang. Ada yang ya udah M2 tadi, siap Mas. Oke, fine, gak apa-apa. Udah, terus ada yang ngasih kado, bukan kado apa? Parcel. Ada yang ngasih ratusan ribu. Ada di salah satu SMA tuh saya baru memulai, tapi apresiasinya luar biasa. Udah langsung dibayar jutaan. Saya langsung kaget. Serius. Wow, gitu langsung. Saya kasih ke orang tua dan seterusnya. Nah, sambil jalan ketika itu ya belajar di
WBT ya, Pak Jamil. Oh. WBT wannabe trainer, saya ikut ketika itu belajarlah upgrade. Karena memang saya ingin mengupgrade public speaking saya terus lanjut belajar mengisi acara. Karena tadi Allah akan menggerakkan setiap hambanya kalau kita punya cita-cita mulia. Jadi ya jangan sampai saya sudah di level sekarang misal mengisi pernah dibayar 7 juta 2 jam 7 juta. Saya nggak tahu di sini bayar berapa ya. Tapi saya mengisi di sana 2 jam 7 juta, bayangkan 2 jam. Orang-orang mohon maaf karyawan ketika itu ya setelah ini dinaikkan ya. Jadi deg-degan saya. 2 jam 7 juta. Orang-orang yang mohon maaf jadi karyawan dan seterusnya sebulan tuh belum tentu sampai 7 juta. Iya. Saya langsung 2 jam 7 juta. Padahal saya nggak nawarin. Panitia yang bilang, gimana Pak Adim 2 jam kami bayar semampu kami. Semampu kami 7 juta gitu. Saya semampu kami 7 juta. Oke. Mengisi di BKKBN dibayar mohon maaf 4 juta, 5 juta gitu. Pernah mengisi di dinas juga, di salah satu dinas ya dibayar 5 juta dan seterusnya. Belum sampai 10 sampai 20 juta. Karena memang brandingnya baru provinsi ya. Kalau nasional mungkin. Ya. Tapi bukan itu menjadi salah satu ukuran juga. Itu hanyalah bonus gitu. Bonus dari niat mulia kita. Oleh karena itu salah satu tantangan jadi public speaker juga, ya motivator mau apapun itu adalah dunia, uang terutama. Jadi selalu luruskan niatmu kalau mau jadi pembicara. Oke, jangan jadikan fokusnya uang dulu karena uang pasti akan jadi bonus lah. Iya. Oke, itu Kak Selma. Oke, terima kasih Kak Adim. Dari penjelasan tadi itu begitu jelas dan pemaparannya begitu luar biasa. Oke, mungkin Kak sebelum penutupan, sebelum kita berpisah dengan teman-teman yang nonton di online kelas Smart Leaderpreneur, mungkin boleh Kak closing statement untuk teman-teman para pembelajar anak muda yang sedang berproses untuk lebih baik lagi. Closing statement ya. Oke. Ini sepertinya nggak dibicarakan. Ditembak langsung. Saya pernah bertanya kepada Agim ketika saya S2 di UPI Bandung. Karena saya merasa bahwa saya itu belum baik gitu, tapi Allah selalu takdirkan saya bisa berbagi inspirasi dengan generasi gitu. Akhirnya di kegundahan hati saya itu saya tanya aja sama AA gitu. Apa saya harus nunggu jadi orang baik dulu baru saya mau berbagi inspirasi gitu. Rasanya banyak dosa gitu. Pantes enggak sih gitu gitu. Terus gimana gitu. Terus akan bilang nggak usah nunggu kamu jadi orang baik. Udah mulai aja gitu. Kalau diminta untuk mengisi acara ya berbagi inspirasi aja. Siapa tahu itu takdir Allah untuk menjagamu dalam kebaikan. Jadi setiap kali diundang oleh sekolah, oleh instansi, ya udah saya terima aja gitu. Bahkan ini juga ya terima aja walaupun bawa pasukan banyak gitu ya. Ya udah terima aja. Karena akhirnya saya bisa dapat impact. Wah, banyak anak-anak muda yang masih semangat kok. Enggak semua anak muda, mohon maaf tanda kutip tidak punya visi, enggak punya misi dalam hidupnya. Tapi ada kok sekelompok anak muda atau banyak kelompok anak muda, cuma saya aja yang belum tahu gitu. So, jangan pernah bosan jadi orang baik. Seburuk apapun masa lalumu, kamu masih tetap berhak untuk menjadi orang baik. Oke, jadi teman-teman jangan pernah bosan jadi orang baik karena seburuk apapun diri kita berhak untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, dari pemaparan Kak Adim tadi yang begitu banyak dan luar biasa tadi, semoga teman-teman bisa mendapat manfaatnya dan bisa diterapkan insya Allah ya Kak. Insya Allah sangat bermanfaat. Terima kasih banyak Kak Adim. Ya, sama-sama. Semoga karir, keluarga lancar, berkah semuanya. Oke, insya Allah itu teman-teman dari kami. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah, jika ada kesalahan datang dari diri saya sendiri. Saya Hana Selma selaku moderator undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.